semuanya, perkenalkan saya Salsa Ramadhani, siswi kelas 7B. Saya akan menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yuk simak ceritanya. Pada suatu hari selepas sholat Isya, Nabi Muhammad sedang bersantai di Masjidil Haram. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Jibril membawa Nabi Muhammad ke sumur air Zam-Zam yang letaknya tak jauh dari Masjidil Haram. Di sumur air Zam-Zam itu, Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengambil hatinya. Hati itu pun dibersihkannya dengan air Zam-Zam. Setelah dipastikan bersih, Jibril mengembalikan hati Nabi Muhammad dan mengembalikan dadanya seperti keadaan semula. Lalu datanglah Burak. Burak adalah hewan yang panjang, lebih besar dari kedelai dan lebih kecil dari bagal. Nabi pun menaiki Burak tersebut, dan bersama dengan Jibril mereka pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ini dinamakan dengan Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi mengikat Burak pada tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian beliau memasuki masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat lalu keluar dari masjid. Jibril datang membawa 2 bejana, yang satu berisi khamar dan satunya lagi berisi air susu. Nabi disuruh memilih antara kedua bejana itu. Nabi pun memilih bejana yang berisi air susu. Lalu Jibril mengatakan, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Perjalanan naik ke langit pun dimulai. Jibril bersama dengan Nabi Muhammad bersama-sama naik ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu langit pertama. Maka dikatakan, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril pun menjawab, "Dia telah diutus." Kemudian dibukakan bagi mereka pintu langit pertama, dan di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Adam yang sudah mengetahui Nabi Muhammad itu segera mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian mereka naik ke langit kedua dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan lagi pertanyaan yang sama oleh malaikat penjaga pintu langit, dan Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu dibukakanlah bagi mereka pintu langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, juga Yahya bin Zakaria. Mereka menyambut kedatangan Nabi dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian naiklah mereka ke pintu langit ketiga. Maka dibukakanlah pintu langit ketiga bagi mereka. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, yang mana sebagian dari kebagusan wajah itu diberikan kepadanya. Kemudian naiklah mereka ke langit keempat. Di pintu langit keempat, sama saja. Malaikat penjaga langit menanyakan hal yang sama. Kemudian Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu dibukakanlah pintu langit keempat bagi mereka. Di langit keempat mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Idris menyambut kedatangan Nabi dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu mereka naik ke langit kelima. Di pintu langit kelima, setelah menjawab pertanyaan, maka dibukakanlah pintu bagi mereka. Di langit kelima mereka bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun menyambut kedatangan Nabi dan mendoakan kebaikan untuknya. Maka mereka pun naik ke pintu langit keenam. Di langit keenam, mereka penjaga langit menanyakan hal yang sama. Kemudian setelah menjawab pertanyaannya, maka dibukakanlah pintu langit keenam bagi mereka. Di langit keenam, mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa menyambut kedatangan Nabi dan mendoakan kebaikan untuknya. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan naik ke langit ke-7. Di langit ke-7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan bahunya di Baitul Ma'mur. Setiap masuk ke dalam Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhannya. Allah mewahyukan kepadanya salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi pun kembali hingga menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwahyukan Tuhanmu atas umatmu?" Nabi menjawab, 50 salat. Kemudian Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencobanya pada Bani Israel."
Nabi Muhammad kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta untuk diberikan keringanan. Maka baginya dikurangi 5 waktu sholat. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Maka Nabi Musa pun bertanya, "Apa yang diwahyukan Tuhanmu atas umatmu?" "Dikurangi bagiku 5 sholat." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya." Maka Nabi Muhammad pun terus-menerus balik antara Tuhannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Hingga pada akhirnya Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50. Muhammad menceritakan kejadian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhan dan mintalah keringanan." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Sungguh, setelah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu padanya." Hadis riwayat Muslim. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke langit ke-7 lalu melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha ini dinamakan dengan Mi'raj. Kemudian setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad menceritakan hal ini kepada umatnya. Namun, banyak dari mereka yang tidak percaya dan menjadikan itu sebagai bahan ejekan kepada Nabi Muhammad. Sebagiannya lagi pergi menemui Abu Bakar dan meminta kejelasan. Abu Bakar pun membenarkan kejadian tersebut. Nah, dari sanalah kita diberikan kewajiban untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.